Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari Juz Amma, dan kita masuk pada surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-dini alaysallahu bi ahkamil hakimin. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sainah. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin dan zaitun serta bukit Saina dan negeri yang aman, maksudnya Mekah Al-Mukarramah. Dalam kaidah tafsir, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya kecuali karena makhluk yang disumpahinya itu memiliki keistimewaan. Karena makhluk Allah itu banyak, tapi tidak semua dijadikan sumpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu sesuai dengan kehendaknya. Tapi tidak boleh makhluk bersumpah kecuali kepada Allah. Tidak boleh makhluk bersumpah kepada makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Jalla fi'ula. Terjadi silang pendapat di antara para ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 perkara ini? Apakah yang dimaksud sumpah Allah dengan tin dan zaitun itu maksudnya zat daripada tin dan zaitun itu sendiri? Artinya bersumpah dengan buah-buahan, ataukah maksudnya watini wazaitun itu Allah bersumpah dengan tempat tumbuhnya, negeri tumbuhnya tin dan zaitun? Atau yang dimaksud watini wazaitun itu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, maksudnya watin demi Rabb pencipta tin, wazaitun demi Rabb pencipta zaitun, dan begitu seterusnya. Ini 3 penafsiran yang masyhur ketika mentafsirkan surah At-Tin. Kita kupas satu-satu. Kalau yang dimaksud watini wazaitun artinya bersumpah dengan buah tin dan zaitun itu sendiri,
Berarti Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bahwa dalam buah tin dan zaitun itu terkandung keistimewaan yang tidak dimiliki buah-buah yang lainnya. Adapun buah tin, sebagian para ulama mengatakan yushbihu thimarul jannah. Buah tin itu menyerupai buah sorga. Apa alasannya? Karena buah sorga itu tidak ada yang dibuang. Buah-buahan di sorga itu tidak ada yang dibuang, semua dimakan. Mau kulitnya, mau dagingnya, mau bijinya, semua dimakan. Ketika ibu-ibu makan buah-buahan seperti makan pisang umpamanya, pasti akan dikuliti kulitnya, kemudian dibuang, hanya dimakan dagingnya saja. Atau ibu makan jambu, pasti akan dimakan jambunya, dibuang bijinya. Apalagi makan durian, nggak mungkin dimakan cangkang-cangkangnya, matilah orangnya. Jadi buah-buahan di dunia ini pasti ada yang dibuang, tidak semua dimakan. Mungkin dibuang kulitnya, mungkin dibuang bijinya, mungkin dimakan bijinya, dibuang isinya. Begitulah buah-buahan di dunia. Jadi buah-buahan di sorga itu semua dimakan. Mau kulit, mau daging, mau biji, mau serat, semua dimakan. Lah buah tin itu semua dimakan. Tidak ada yang dibuang buah tin ini. Dari sini para ulama mengatakan bahwa buah tin itu menyerupai buah sorga. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Allah Adam alaihi salam berada di sorga, kemudian Adam alaihi salam melanggar larangan, jangan mendekati pohon, kalau sampai memakan buahnya maka dia termasuk orang zalim. Kemudian Adam terkena waswas syaitan, akhirnya kemudian Adam pun memakan buah itu. Lah ketika Adam alaihi salam memakan buah itu, tiba-tiba auratnya tersingkap. Jadi pakaian sorga yang dipakai dari sutra oleh Adam dan Hawa itu semua dilucuti, sehingga Adam dan Hawa telanjang dan tampak auratnya. Malulah Adam alaihi salam dan juga Hawa, akhirnya keduanya tidak mau berdekatan, saling menjauh. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannah, maka Adam pun kemudian dan juga Hawa berusaha menutupi auratnya dengan daun-daun sorga. Maksudnya daun di sini adalah daun dari pohon tin. Ya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Dan buah tin ini tidak akan lepas bersama manusia, karena buah tin ini serupa dengan kurma, di mana buah kurma itu akan ada bersama manusia sepanjang hayat. Lihat kurma, ada kurma basah disebut rutab, mungkin ini musiman kan itu. Tapi ada kurma yang dikeringkan yang disebut dengan tamar. Kita bisa simpan kurma itu setahun 2 tahun, dan kalaupun dimakan tidak terjadi apa-apa, tetap saja kan begitu. Kurma-kurma kering yang sampai kepada kita itu bisa bertahun-tahun itu. Artinya bahwa kurma itu akan senantiasa bersama manusia. Lah buah tin juga sama, karena buah tin itu bisa dikeringkan masalahnya, jadi bisa bersama manusia terus menerus, seolah-olah tidak ada musimnya gitu maksudnya. Karena ketika tidak mendapatkan yang basah, bisa memakan yang kering. Makanya kemudian buah tin ini menyerupai buah sorga. Di sorga kan tidak ada musim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah-buahan di sorga itu tidak ada yang maktu. Maksudnya tidak ada musimnya. Sekali dipetik
buahnya kemudian tumbuh lagi buah yang baru, dipetik lagi, tumbuh lagi dengan buah yang baru. Itulah buah-buahan di sorga. Buah-buahan di sorga tidak ada musimnya, bersama manusia terus. Lah, begitu juga buah kurma dan juga buah tin akan bersama manusia karena bisa dikeringkan itu dan bisa dimakan basahnya ataupun keringnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan watin wazaitun, dan juga buah zaitun. Buah zaitun ada zait, ada zaitun. Dibedakannya. Kalau zait itu minyaknya dari minyak zaitun, itu disebut zait namanya. Kalau zaitun itu buahnya, kalau zait itu minyaknya. Dan buah zaitun itu sama dengan buah tin secara faedah. Artinya dua-dua buah ini menyehatkan badan. Ibu klik saja di Google apa faedah buah tin dan juga buah zaitun dari segi kesehatan. Orang Arab mengatakan hadis wala haraj. Maka ibu akan dapati banyak faedah dari buah-buahan ini dari segi kesehatan. Apalagi zaitun ini luar biasa. Zaitun itu bisa dioles dan bisa diminum, dan faedahnya luar biasa, menyembuhkan 70 lebih penyakit yang ada pada badan. Kemudian Allah mengatakan waturi sinin, bukit Sainah. Ini maksudnya bukan cerita bukit, tapi cerita tentang madu yang ada di perbukitan. Karena madu itu terbagi tiga, Bu. Ada yang disebut dengan aslu jabali, madu bukit atau gunung, diambil dari gua-gua, lereng-lereng gitu. Yang kedua ada namanya aslu syajari, madu yang diambil dari pohon-pohonan. Kemudian yang ketiga ada namanya madu peliharaan, yang biasa memelihara tawon itu di kotak-kotak gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan madu terbaik. Jadi madu terbaik itu kalau diambil dari lereng-lereng bukit dan gunung disebut jabali namanya. Itu madu terbaik di dunia itu kalau diambil dari lereng-lereng, tawon-tawon yang hidup di lereng-lereng itu. Baru kemudian kelas 2, madu yang hidup di pohon-pohon liar, di hutan-hutan liar. Makanya di Batam ini ada orang jual madu disebut madu sialang, gitu ya. Berarti diambil dari hutan sialang sana ya. Madu di hutan-hutan sana. Kemudian baru kelas 3 namanya madu ahli, madu yang memang dipelihara, ya, dikembangbiakkan. Nah itu kelas paling rendah. Ada lagi yang terakhir madu palsu. Nah, itu biasanya dari gula. Ya. Jadi di sini waturi sinin maksudnya adalah kembali kepada cerita tentang madu, karena sebelumnya cerita tentang kesehatan, ya kan? Buah tin membawa kesehatan. Kemudian buah zaitun juga membawa kesehatan. Kemudian madu membawa kesehatan. Wa hadzal baladil amin, maksudnya diisyaratkan kepada ma'u Zamzam, karena air Zamzam itu ada di Mekah, dan air Zamzam itu air yang penuh berkah, ya. Berarti watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, ini cerita tentang kesehatan. Buah tin, buah yang sehat. Kemudian zaitun juga termasuk apa? Minyak yang diberkahi, kan? Zaitunatun syajaratun mubarakah, zaitunah, kan gitu ya. Di dalam Al-Quran itu bahwa
pohon zaitun ataupun buah zaitun itu adalah buah yang diberkahi dalam surah Nur itu. Kalau buah itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti buah itu banyak faedahnya. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam pertama mendapatkan wahyu di mana? Di pohon zaitun. Itu pertama wahyu yang turun kepada Musa itu di pohon zaitun. Jadi ketika Musa berangkat dari Madian menuju Mesir, tersesat di tengah jalan, kemudian di malam hari yang gelap gulita itu, Nabi Musa ingin mencari cahaya, mencari obor, mencari penerangan api. Dari kejauhan rupanya ada api, ada di sebuah pohon. Disangkanya pohon itu terbakar. Didekati oleh Musa, rupanya ada api yang menyala di pohon zaitun. Anehnya api itu tidak membakar, hanya nyala di pohon zaitun itu saja. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mendekati pohon zaitun itu, semakin dekat semakin besar apinya, semakin dekat semakin besar apinya, dan anehnya tidak merasa panas. Coba kalau ada rumah kebakaran, kemudian kita mendekatkan, panas tuh. Tapi ini aneh gitu ya, semakin dekat apinya semakin besar, tapi tidak menjadikan panas. Dari sini menunjukkan bahwa api itu terbagi menjadi 4 bagian. 1, api yang membakar. Seperti ma'ruf lah ibu, kalau nyalakan kompor, itu api panas membakar. Ya. Api panas terang membakar. Kemudian yang kedua, api tidak panas tetapi dingin, seperti api yang pernah membakar Ibrahim. Ibrahim masuk ke dalam api tetapi tidak terbakar Ibrahim, justru Ibrahim kedinginan kan. Dan Allah katakan, kul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kemudian yang ketiga, api yang tidak membakar, seperti kisah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang terakhir, api yang berwarna hitam dan menyiksa manusia, maksudnya api jahanam. Lah ketika Musa alaihi salam kemudian mendekati api itu, tiba-tiba di balik api yang ada di pohon zaitun itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa di pohon zaitun, menunjukkan bahwa pohon zaitun dan buahnya itu adalah buah yang diberkahi. Pohon yang diberkahi itulah pohon zaitun. Makanya Allah jadikan sumpah di sini, ya, waz-zaitun. Ya. Kemudian wa turi sinin isyarat kepada madu, wa hadzal baladil amin isyarat kepada Zamzam. Dan madu ma'ruf di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa madu itu adalah syifa, obat kan itu. Kemudian air Zamzam juga sama. Coba perhatikan. Watin obat, zaitun obat, madu obat, kemudian air Zamzam obat. Ada yang dimakan, ada yang dioles, ada yang diminum, ada yang bisa untuk mandi, ada yang bisa untuk ruqyah. Kalau 5 perkara ini ada pada orang yang sakit, sembuh dia. Karena lengkap kan perobatannya di sini kan. Watin, buah tin dimakan, ya kan. Zaitun dioles, ada yang diminum, ya. Kemudian madu diminum. Kemudian Zamzam bisa untuk mandi, bisa untuk minum. Berarti lengkap di sini kan. Ada yang diminum, ada yang dimakan, ada yang dioles, ada yang buat mandi, ada yang dijadikan ruqyah. Ruqyah air Zamzam. Untuk ruqyah kan itu ya. Berarti 5 pengobatan ini kalau ada pada orang sakit, sembuh dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perobatan ini. Wattini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin.
Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama, bahwa yang dimaksud sumpah di sini bicara tentang zat, tin dan juga zaitun. Lalu kenapa kemudian disyaratkan kepada perobatan? Karena lihat bagaimana muksamnya, yang disumpahinya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam seindah-indahnya bentuk, kan itu. Orang kalau sehat, orang kalau kenyang, orang kalau hilang hausnya, pasti dia akan terbentuk menjadi manusia sebaik-baik bentuk. Kan logikanya begitu ya. Sebab orang sakit, dia tidak bisa berdiri, berarti tidak bentuk. Orang sakit, orang lapar juga sama, orang haus juga sama. Ketika kemudian tercukupi makanannya, tercukupi minumannya, tercukupi kesehatannya, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka manusia akan menjadi sebaik-baik bentuk. Nah, itu korelasi antara qasam sumpah dengan maksum yang disumpahinya ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud watini wa zaitun itu artinya tempat tumbuhnya tin dan tempat tumbuhnya zaitun. Kenapa? Karena ayat kedua dan ketiganya bicara tentang tempat. Saina di Mesir, hadzal baladil amin di Hijaz, maksudnya di Mekah. Lalu di mana tin dan zaitun di tempat tumbuhnya? Tursinah tahulah kita di Mesir, kan itu ya. Wa hadzal baladil amin, negeri yang aman, kita paham Mekah maksudnya. Lalu tin dan zaitun itu di mana? Pertama, watin. Ada yang mengatakan tin itu tumbuh di negeri Irak. Makanya di situ, di negeri Irak itu ada satu bukit yang disebut dengan Bukit Tin, karena banyaknya buah tin di situ. Dan di situ ada Masjid Nuh, karena Nuh alaihi salam kapalnya bukit itu, namanya Bukit Judi di Irak. Jadi bukit itu penuh dengan pohon zaitun. Di situ ada masjid, namanya Masjid Nuh. Ya. Berarti dari sini maksudnya watin itu artinya tempat tumbuhnya tin di mana? Di Irak. Itulah awal tin itu tumbuh di situ. Baru kemudian tersebar ke berbagai macam negara. Ya. Wazaitun, dan tempat asal tumbuhnya zait itu artinya di Syam, Palestina khususnya, jantung kotanya Syam itu kan Palestina ya, dan sekitarnya ya. Kemudian waturi sinin artinya Mesir, wahadal baladil amin artinya Mekah. Berarti Allah bersumpah dengan 4 tempat. Pertama dengan Irak, kedua dengan Syam, ketiga dengan Mesir, keempat dengan Mekah Al-Mukarramah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah hanya dengan 4 tempat ini saja? Kan tempat itu banyak. Kenapa Indonesia nggak ada satupun yang disebut? Kalimantan kah gitu ya, Batam kah, kok nggak disebut gitu ya? Kenapa kemudian hanya 4 tempat ini saja? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 tempat ini melebihi tempat-tempat yang lainnya. Karena tadi saya katakan di awal mukaddimah bahwa kaidah tafsir mengatakan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu punya kemuliaan yang tidak dimiliki yang lainnya. Berarti ketika Allah bersumpah dengan Irak, dengan Syam, dengan Mesir, dengan Mekah, berarti memang 4 tempat ini memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki yang lainnya. Baik, kita jelaskan apa yang Allah berikan sehingga tempat ini menjadi tempat yang mulia. Pertama, bahwa 4 tempat ini adalah 4 tempat turunnya wahyu. Wahyu Allah itu hanya turun di 4 tempat ini. Kemudian yang kedua nanti saya ceritakan,
bahwa empat tempat ini adalah tempat ulul azmi minar rusul, tempat-tempat rasul-rasul pilihan dan juga para nabi. Jadi tempat turunnya wahyu dan tempat diutusnya para rasul dan juga para nabi. Pertama Wattin, Irak. Di Irak ada siapa? Pertama Nuh alaihi salam. Dan Nuh adalah rasul pertama. Ketika Nuh rasul pertama, maka wahyu yang pertama turun di Irak kepada Rasul Nuh alaihi salam, karena dia awal rasul masalahnya. Yang kedua Ibrahim itu lahir di Babylon. Di mana Babylon? Irak. Tempat lahirnya Ibrahim, tempat besarnya Ibrahim, tempat dakwahnya Ibrahim sebelum hijrah ke Palestina dan ke Mesir, kemudian ke Saudi, ke Mekah. Dan turun padanya suhuf Ibrahim. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti sudah ada dua ulul azmi di sini kan? Nuh, Ibrahim ada di Irak. Di situ turun risalah kepada Nuh dan turun suhuf Ibrahim kepada Ibrahim. Wattin, tempat tumbuhnya tin di Irak. Adapun nabi yang lainnya selain Nuh dan Ibrahim, di sana ada Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus di mana? Nainawah. Nainawah di mana? Di Irak. Di situ ada nabi juga ya, Nabi Yunus ibn Matta alaihi salam. Kemudian yang kedua Wazaitun, tempat tumbuhnya zaitun di Syam, dan inilah negeri para nabi. Kalau Syam, kalau disebut Syam berarti negerinya para nabi, karena bukan hanya satu dua diutus di negeri Syam itu, ribuan para nabi diutus di sini. Nabi itu kan 120.000 nabi dalam hadis Abi Dzar itu, kebanyakannya diutus di Syam, ribuan para nabi, bahkan tempat kiblatnya para nabi, karena di situ ada Palestina, Baitul Maqdis. Ya. Adapun dari ulul azmi yang ada di Syam, di Palestina siapa? Nabi Isa. Isa lahir di Baitul Lahmin atau Bethlehem kan itu, dan itu di Palestina dekat Baitul Maqdis. Di situ ada ulul azmi, Isa bin Maryam. Bahkan Ibrahim pun berdakwah di Syam, di Baitul Maqdis. Dan nabi-nabi dari 25 nabi dan rasul banyak di sini, mulai dari Nabi Dawud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, siapa lagi, semua sebutkan. Dari hampir 25 nabi dan rasul, kebanyakan ada di sini, di Syam. Makanya Syam itu disebut Biladul Anbiya, negerinya para nabi, dan negerinya wahyu Allah turun di situ. Kemudian Waturi Sinin, maksudnya Mesir. Siapa di Mesir? Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam lahir di Mesir, berdakwah di Mesir, walaupun kemudian belakangan hijrah ke Palestina kan itu, tapi Nabi Musa ada di situ. Kemudian yang ada di Mesir siapa lagi selain Nabi Musa? Nabi Lut yang dibawa oleh Nabi Lut pula. Nabi Lut di Irak gitu ya. Yang di Mesir Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim juga sampai di Mesir ya, pernah hijrah bersama Hajar ke Mesir, sampai terjadi fitnah dengan Fir'aun Mesir di zaman itu. Kemudian turun pada Musa apa? Taurat. Kemudian wahadzal baladil amin, maksudnya disyaratkan kepada Nabi SAW, karena di Mekah itu di antara ulul azmi yang lahir adalah Rasul. Di sana ada Ismail, kemudian ada Ibrahim juga pernah ngantar Ismail dan ibunya ke Mekah. Berarti dari semua para nabi yang pernah singgah di empat tempat ini siapa? Ibrahim kan? Ibrahim pernah di Irak, Ibrahim pernah di Palestina, Ibrahim pernah ke Mesir, Ibrahim pernah ke Hadal Baladil Amin, ke Mekah. Makanya Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi.
Bapaknya para nabi itulah Ibrahim alaihi salam. Ya. Taib. Berarti wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, isyarat kepada tempat. Kemudian yang ketiga, penafsiran yang ketiga, maksudnya wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, maksudnya isyarat kepada Rabb pencipta tin, Rabb pencipta zaitun, Rabb pencipta bukit Sainah, Rabb pencipta negeri yang aman, Rabb pencipta negeri yang aman. Ya. Dan kalimat Rabb itu identik dengan bicara tentang perbuatan Allah. Allah memberikan rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah pokoknya identik dengan pemberian. Kalau disebut kata Rabb itu artinya identik dengan pemberian. Dan sesuatu yang diidhafahkan dengan Allah pasti sempurna. Baitullah, naqatullah, gitu ya. Sesuatu yang dinasabkan kepada Allah itu istimewa. Maka ketika di sini watin artinya demi Rabb tin, berarti tin dinasabkan kepada Rabb penciptanya, zaitun juga dinasabkan kepada penciptanya Rabb Allah. Begitu juga Tursina dan juga hadzal baladil amin, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah berarti negeri itu dimuliakan. Ya, dan Allah berikan banyak pemberian nikmat kepada 4 negeri ini, karena 4 negeri ini adalah negerinya para nabi dan negerinya kitab-kitab turun. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Baik. Kemudian watturi sinin, ayat yang kedua, Tursina itu tempat turunnya wahyu kepada siapa? Nabi Musa. Musa datang ke Bukit Tur untuk mendapatkan mandat Taurat, berpuasa selama 40 malam, kemudian turun Taurat kepada Musa alaihi salam. Dan Tur itu banyak dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Daripada wattini wazzaitun wa turi sinin, di sini kan ada surat dalam Al-Quran itu namanya Suratul Tur. Surat Tur, maksudnya Tur di sini apa? Tursina, Bukit Sainah maksudnya. Karena ini bukit bersejarah. Turunnya Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeri al-amin yang aman. Dan ini negeri yang aman. Perhatikan di sini. Dari 4 tempat yang Allah jadikan sumpah ini, mana yang lebih dicintai Allah dan dekat dengan Allah? Tentu yang ketiga, ayat 3-nya, wa hadzal baladil amin. Kenapa? Karena kalimat hadza, ibu-ibu yang belajar bahasa Arab, hadza itu isim apa? Isim isyarat. Isim isyarah, mengisyaratkan sesuatu. Hadza itu lil qarib atau lil ba'id? Lil qarib, dekat. Hadza tilk, gitu ya. Kalau dekat ini disebut hadza, kalau jauh tilka, nah gitu ya. Berarti hadza itu isyarat, ismul isyarah lil qarib, artinya isim isyarat untuk jarak dekat. Barangnya ada di depan kita. Kalau jauh bukan pakai hadza, salah ya bahasa Arabnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan isim isyarat dan menggunakan lil qarib untuk jarak dekat, menunjukkan bahwa Allah lebih cinta kepada negeri Mekah. Ya, karena lebih dekat dengan Mekah. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW diusir dari Mekah dan hijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi SAW meninggalkan tanah haram, apa kata Nabi SAW? Wallahi innaki la atyabuki biladan wa ahabbuki biladan. Demi Allah, bersumpah Rasul itu kepada Mekah ini, demi Allah engkau itu negeri yang paling atyab. Atyab itu menggunakan ismu tafdil, yang paling baik di dunia dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 4 negeri yang dijadikan sumpah, yang paling baik dan yang paling dicintai Allah adalah negeri Mekah.
wa hadzal baladil amin. Dan Rasul juga mengatakan seperti itu, yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Mekah adalah negeri yang pertama kali Allah diibadahi. Satu dunia ini, negeri yang pertama kali Allah diibadahi manusia itu di negeri Mekah. Kapan itu? Saat Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dan Hawa. Adam diturunkan di mana? Di Hindia. India, atau sekarang disebut Sri Lanka. Itu pendapat yang kuat menurut ahli sejarah. Adam diturunkan di sana, di Sri Lanka. Kemudian Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah. Itu yang masyhur ya dari ahli sejarah, Jeddah. Ya, makanya disebut nenek dalam bahasa Arab itu artinya Jaddatun kan ya. Karena nenek kita turun di Jeddah sana, maka disebut Jeddah. Hawa alaihassalam. Lah kemudian Adam ini mencari-cari Hawa, mulai dari Sri Lanka itu terus Allah takdirkan. Kemudian Hawa juga mencari Adam. Ya, langkahnya wanita dengan laki-laki itu berbeda, ya kan. Akhirnya Allah takdirkan ketika sudah dekat jarak Adam dengan Hawa, sudah dekat tapi belum saling melihat, maka tempat itu disebut Muzdalifah, ya, karena Muzdalifah itu artinya berdekatan. Ya. Kemudian akhirnya keduanya berjalan dari Muzdalifah, ketemu pula di Arafah. Makanya disebut Arafah, karena Arafah itu artinya mengenal. Ya, dari kalimat ta'aruf, ya, orang mengenal, kalau saling mengenal. Adam mengenal Hawa dan Hawa pun mengenal Adam, maka disebut Arafah. Dan Arafah itu bukan masuk tanah haram sebagiannya. Jadi Adam belum masuk ke tanah haram, masih di luar tanah haram, ketemu di Arafah bersama Hawa. Lah di Arafah inilah turun ayat yang mengajarkan kepada Adam untuk mengucapkan kalimat taubat. Fatalaqqa Adama mir rabbih kalimat. Dan inilah kalimat yang pertama diucap oleh keduanya di bumi. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ucapan pertama yang diucapkan Adam dan Hawa di bumi. Rabbana, ya Rabb kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami, maka tentu kami akan menjadi orang yang merugi. Maka Allah yang menyuruh bertobat, Allah yang mengajarkan kalimat tobat, Allah juga yang menerima tobatnya. Kurang apa lagi? Ya. Maka ketika Adam sudah tidak punya dosa, padahal dosa Adam cuma satu, ya kan, makan buah larangan, dosa syahwat, tapi dikeluarkan dari sorga. Ibu ini hari-hari buat dosa, pengen pula masuk sorga. Ya. Artinya di sini bahwa Adam ini bertobat, akhirnya diampuni dosa-dosanya. Baru kemudian keduanya mengarah ke mana? Dari Arafah, karena sudah tidak punya dosa, maka masuk ke tanah haram. Jadi ketika masuk ke tanah haram, kemudian disitulah Allah mengisyaratkan agar Adam membangun Ka'bah di situ. Walaupun sebelumnya Ka'bah sudah dibangun malaikat, maksudnya Adam meninggikan kembali, karena sudah roboh dibangun kembali. Disitulah Adam beribadah kepada Allah pertama kali di dunia, di Ka'bah itu, ya kan? Dan ingat bahwa siapapun yang banyak dosanya kemudian datang melaksanakan ibadah haji, kemudian wukuf di Arafah, kemudian dia berdoa dengan doa Nabi Adam, maka ibu pulang dari Mekah setelah haji itu tidak punya dosa walaupun satu titik dosa pun. Karena Rasul yang mengatakan, barang siapa yang haji ke Baitullah Al-Haram, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Kenapa seperti bayi yang dilahirkan? Artinya tidak punya dosa. Ya, karena Nabi Adam alaihi salam berdoa di Arafah, Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dihapuskan dosanya semuanya. Maka siapapun yang haji kemudian wukuf di Arafah, dan haji itu ditentukan di wukuf. Makanya ada istilah al-hajju al-arafah. Haji itu ditentukan dengan wukuf di Arafah. Dan Adam berada di Arafah, berdoa minta ampun, dan Allah ampuni dosanya. Ya, Allah ampuni dosanya. Ketika kemudian dia keluar dari Arafah, sudah hilang dosanya. Maka orang-orang yang wukuf di Arafah saat haji, kalau dia betul-betul berdoa minta ampun, maka keluar dari Arafah insya Allah akan dihapuskan dosa-dosa seperti Adam alaihi salam. Tapi kebanyakan tidak. Orang haji di Arafah malah selfie pula di Arafah gitu. Nampak ada artis sedang wukuf, tolong pegang kameranya. Ya. Jadi justru sekarang di Arafah itu harusnya di situ khusyuk kan itu ya. Sebagaimana Adam menangis di situ, menyesali dosa-dosanya, itulah harusnya kita lakukan hal yang sama supaya keluar dari haji dan pulang ke rumah itu kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang berlahirkan, tidak punya dosa sama sekali. Luar biasa gitu ya. Tentu hajinya yang betul-betul haji, karena Ibnu Umar suatu ketika duduk bersama ayahnya Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah. Jadi dua orang ini sedang wukuf di Arafah, melihat ribuan kaum muslimin yang numplak di Arafah. Abdullah ibn Umar takjub dan mengatakan kepada ayahnya Umar bin Khattab, alangkah banyaknya haji ini wahai ayah, tidak seperti di zaman Nabi, luar biasa. Kemudian Umar mengatakan, ya, yang haji banyak tetapi yang untuk Allah sedikit, katanya. Itu di zaman Umar tuh ngomong begitu. Di zaman Umar di zaman sahabat, masa Umar ngomong begitu? Itu di zaman keemasan yang Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, baik-baik generasi adalah generasi aku dan sahabatku kan. Umar mengatakan yang haji banyak, ya nak, yang haji banyak, tapi yang untuk Allah sedikit. Di zaman itu ya. Kalau di zaman sekarang ya wallahu alam kan itu ya. Di zaman itu memang ibadahnya luar biasa, keikhlasannya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Untuk haji saja dari Syam itu bertahun-tahun mereka sampai situ kan itu. Nggak ada kendaraan, lewat laut macam-macam. Ya. Apalagi zaman sekarang. Mungkin layaklah ucapan Umar itu kalau diucapkan di zaman sekarang, karena umumnya orang haji di zaman sekarang memang jarang yang lillah. Kalau memang betul-betul lillah, ya minimalnya ya asal ibadah itu kan sirriyah. Asal ibadah itu sirriyah artinya tidak diketahui orang. Kalau bisa itu haji di mana gitu, tetangga datang, tahu-tahu pulang suami dah botak saja kan. Suaminya habis dari mana? Botak, habis dicukur tuh kan. Jadi dia mengikhlaskan niat ini tidak, mulai dari berangkat sampai pulang semua ada dokumentasinya. Kalau kau nggak percaya aku haji nih, tengok, ini suamiku, ini samping saya nih. Ini Mekahnya, ini untanya, ini kurmanya, ini orang Baduinya, semua dia ada di situ dokumentasinya. Ya. Jadi haji apa kayak gini? Nah, itu masih mendingan dokumentasi. Ada yang live pula dia kan, live lagi lempar jumroh, ya, lempar jumrohnya pula bergaya deh. tunggu gitu ya. Jadi ini kan udah nggak jelas. Ya, memang ucapan Umar itu cocok kalau sekarang diucapkan di zaman sekarang. Ya. Betapa banyak orang yang haji tetapi untuk Allah sedikit gitu. Baik. Wa hadzal baladil amin, kalimat al-amin aman. Maksudnya aman, negeri yang aman itu maksudnya aman dari apa? Kenapa Mekah disebut negeri aman? Kenapa tidak kalimat aman dinasabkan ke Irak, dinasabkan ke Syam atau dinasabkan ke Mesir? Kenapa hanya dinasabkan ke Mekah? Kan ini kan 4 tempat. Kenapa hanya Mekah saja disebut al-amin, aman? Kata para ulama, aman di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, al-amnu minal khauf, negeri yang aman dari rasa takut. Hajar dan juga Ismail bayi kecil ketika itu diletakkan oleh Ibrahim fi wadin ghairi dizar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tumbuhan, tidak ada binatang, tidak ada minuman, tidak ada apapun. Ya, hanya lembah padang pasir Sahara, kering kelontang, panas luar biasa dan menakutkan. Ya. Ditinggal berdua
di tengah-tengah padang pasir lembah lagi. Tiba-tiba ditinggal Adam. Takut ini Hajar ini, ketakutan. Hanya karena yakin kalau ini perintah Allah, dia tawakal yang kuat dan mengatakan apa? Idzan lan yudayyi'un Allah. Kalau memang ini perintah Allah, sudahlah, tinggalkan aku pergi kamu. Itu kan tawakal kuat. Nggak ada yang bisa menjangkau tawakalnya Hajar, nggak bisa. Siapa zaman sekarang? Jangan lagi perempuan, laki-laki saja nggak bisa setawakal Hajar. Seandainya umpamanya, makanya kan harus dilatih dulu. Ini kan nggak dilatih. Kalau tentara sebelum diletakkan di hutan itu kan dilatih makan ular gitu ya. Ya makan apa, dilatih dulu, betul-betul dilatih. Sehingga ketika terjadi perang di hutan itu udah terbiasa kan. Ini Hajar nggak dilatih kayak gitu, langsung diletakkan di situ saja. Kalau ada orang yang baru pertama masuk tentara diletakkan di hutan gitu saja, stres lah dia, nggak terlatih. Yang terlatihnya bisa stres, apalagi belum terlatih, gila lah kan itu. Artinya bahwa ini tawakal yang luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan kepada Hajar. Ketika dia sa'i antara Safa Marwah mencari air, rupanya sudah 7 putaran nggak dapat. Ismail menangis. Tiba-tiba kemudian Hajar mendekati Ismail. Tiba-tiba di sampingnya ada Jibril. Jibril ini menggerakkan kakinya Ismail untuk memukulkan di bumi itu. Tiba-tiba muncrat air kan dari kakinya Ismail itu. Nah, langsung kemudian Hajar karena saking bahagianya dibendunglah. Dalam kalau kita ada tanah begini, nah, di bendung-bendungnya itu disebut zam. Zam. Akhirnya membulat. Nah, maka air itu sampai hari itu disebut zam. Karena zam itu artinya membendung. Ada tanah dikeruk, dikeataskan pakai tangan tuh sampai akhirnya membentuk kolam. Zam. Akhirnya jadilah air itu air zam-zam sampai hari ini. Kalau seandainya tidak dibendung, katanya Nabi, tentu akan menjadi sungai padang pasir itu. Ya, karena oleh Hajar dibendung, akhirnya tidak kemana-mana, di situ saja airnya. Tidak sampai kemudian menjadi sungai, lautan padang pasir itu. Lah yang pertama kali menemukan zam-zam itu tentu adalah binatang, burung-burung dari mana-mana datang kan itu. Kalau sudah ada air pasti ada burung. Lalu rupanya di situ terlihat oleh kafilah dari suku Jurhum. Ada orang Jurhum yang biasa berniaga, dari kejauhan kok ada burung, mereka sedang mencari air. Maka mendekati tempat itu rupanya ada anak kecil dan wanita. Suku Jurhum ini asli Yaman. Ya, suku Jurhum ini asli Yaman. Dan orang-orang Yaman sejak dulu terkenal dengan apa? Araqul qulub, orangnya lembut hatinya. Mereka bisa buat jahat loh. Kalau mau kan tinggal dibunuh saja kan. Mereka orang pedagang laki-laki, orang ramai gitu ya. Kalau mau mengambil air, dan air pada waktu itu luar biasa, memang sangat berharga sekali gitu ya. Bisa perang gara-gara air. Contohnya ketika di zaman Abdul Muttalib menemukan Zam-Zam. Kan mau perang tuh, rebutan sumur Zam-Zam tuh. Ya. Kalau seandainya suku Jurhum mau mengambil air, gampang itu, bisa dibunuh Hajar, dibunuh Ismail, diambil lah kan itu. Tapi mereka orang-orang berakhlak. Siapa yang menjadikan mereka berakhlak? Allah. Supaya apa? Supaya negeri itu diamankan oleh Allah. Makanya kemudian mereka pun meminta baik-baik. Tapi Hajar mengatakan tidak. Kalau kau ingin minta air, barter dengan makanan. Kami sudah lama tidak makan katanya. Kami minum terus. Kami pengen makan. Nah, disitulah terjadi deal-dealan barter antara minuman dan makanan. Sejak itulah tidak pernah kelaparan lagi. Ya, karena banyak lalu lalang kafilah, akhirnya apa? Barter makanan. Nah, sudahlah punya penghasilan di situ dengan jual air Zam-Zam itu. Hanya jual air aja kan? Nah, apa yang mau dijual? Air lah kan itu. Itu sudah luar biasa air itu. Disitulah akhirnya Allah berikan keamanan dari rasa lapar. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Akhirnya kemudian suku Jurhum lama-lama minta izin sama Hajar kan untuk tinggal di situ. Nah, akhirnya suruh tinggal di situ. Kalau sekarang dijual kapling-kapling lah, di kapling-kapling gitu. Nah, ini satu kapling dijual lagi satu kapling gitu ya. Ya bukan dijual lah, diizinkan, akhirnya jadi perkampungan kan, namanya perkampungan Jurhum. Inilah penguasa pertama negeri Arab. Bergabung dengan mereka.
dan bisa bahasa Arab, makanya Ismail disebut musta'arab, bukan orang Arab tapi pasti bahasa Arab, karena terpengaruh dengan suku Jurhum dan menikah juga dengan wanita Jurhum. Walaupun yang pertama gagal karena tidak berakhlak, kemudian menikah dengan wanita yang kedua, baru mendapatkan wanita salihah, dan dari keturunannya lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya yang dimaksud di sini hadzal baladil amin, maksudnya aman dari rasa takut. Yang tadinya hajar ketakutan, Allah berikan keamanan. Datang suku Jurhum dengan barter makanan dan Zam-Zam, berakhir dengan jadi kampung di situ. Tidak sendirian lagi di situ kan? Aman lah kalau ramai orang kan? Nah, itu yang maksudnya baladil amin. Yang kedua, al-amnu dari segi al-hissi. Aman dari segi badan, memang maksudnya ya memang badannya Allah berikan keamanan. Orang-orang Mekah itu mereka diberikan keamanan dari segi fisik. Mana dalilnya? Cerita tentang penyerangan Abraha. Ketika Abraha datang dengan tentara gajah, kemudian hendak menyerang Ka'bah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak hendak menghancurkan orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah kan, dengan kedatangan Abraha ini. Dan tidak mungkin negeri ini akan, orang-orangnya tidak merasa enak di situ, nyaman tinggal di situ karena banyak musuh. Sebab kalau seandainya Abraha sampai menjajah, bagaimana orang hidup di atas penjajahan kan? Kita tidak aman tuh, badannya pun tidak aman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim burung ababil, dan Allah hancurkan Abraha sehancur-hancurnya dan juga pasukannya. Maka sejak itulah mereka diberikan keamanan. Kemana saja orang Mekah, mau ke Yaman, mau ke Syam, tidak pernah diganggu badannya, nggak pernah dirampok hartanya, dibunuh jiwanya. Padahal mereka itu suka dagang, dan jalannya pun padang pasir gitu ya. Makanya Allah mengatakan li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita, di waktu dingin, wasaif, ada rihlah perjalanan di waktu dingin, dan ada rihlah di musim panas. Jadi setahun itu mereka mengadakan perjalanan dagang 2 kali, musim panas dan musim dingin. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Dan tidak ada orang berani menyentuh. Kalau bilang orang Mekah, orang takut semua. Kenapa? Karena keyakinan mereka dulu itu kan masih percaya dengan macam-macam gitu ya. Takut kalau nyakiti orang Mekah itu datang burung akan melempar dengan batu, kemudian terjadi seperti yang terjadi kepada Abraha. Itu yang kemudian orang Mekah betul-betul fisiknya aman kemana-mana. Nah ini juga akibat daripada negeri yang aman, sampai fisik-fisiknya orang-orang Mekah itu aman. Itu maksud aman yang kedua. Maksud al-amni yang ketiga, wa hadzal baladil amin, memang bukan hanya dari segi rasa aman, dari rasa takut, kemudian fisiknya, termasuk segala apa yang dihajatkan manusia di sana Allah berikan keamanan. Aman, tidak ada kekurangan. Sampai hari ini Mekah itu negeri tandus, nanam singkong itu jadi kayu bakar. Kalau kita nanam singkong ya betul-betul tumbuh di sana, singkong kering lah itu batangnya, ya, tidak bisa ditanam. Tapi banyak orang jual singkong di sana. Nah, dari mana gitu ya? Jadi buah-buahan itu memang tidak ditanam di sana, tapi melimpah. Luar biasa penduduknya. Apapun yang dihajatkan kita di sini dari buah-buahan ada semua di sana. Bahkan lebih ranum lagi, lebih besar lagi, lebih enak lagi, lebih segar lagi. Karena apa? Allah berikan kecukupan, dan itu makna baladil amin. Makanya disebutkan negeri yang aman. Wa hadzal baladil amin. Dan kenapa negeri ini dimuliakan? Karena di situ ada Ka'bah. Ya, di situ ada Ka'bah, dan Ka'bah itu kiblatnya kaum muslimin, kita kiblat kita semuanya. Di situ ada Ka'bah, jadi mulia. Ya. Lalu kalau kita cerita Ka'bah Bu ya, Ka'bah itu kan pernah dihancurkan beberapa kali dalam dunia Islam ya. Kita jangan cerita Abraha itu kan orang kafir. Ya. Tapi dalam dunia Islam itu Ka'bah pernah dihancurkan. Siapa yang menghancurkan Ka'bah? Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, putra Zubair ibn Awam, suami daripada Asma putra Abu Bakar, ya kan? Dan itu keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Zubair. Dengan sebab itulah Aisyah disebut Ummu Abdillah, ya kan? Kunyahnya Aisyah itu siapa? Ummu
Abdillah. Dia kan tidak punya anak Abdullah. Lalu dari mana munculnya Abdullah? Dari Abdullah bin Zubair. Karena waktu Abdullah bin Zubair kecil itu suka digendong Aisyah. Dan dia keponakannya. Karena dia putra daripada Asma, putri Abu Bakar. Aisyah juga putri Abu Bakar. Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam itu 10 sahabat yang dijadikan masuk surga. Lahirlah Abdullah ibn Zubair. Aisyah suka tuh dengan Abdullah Zubair karena lucu. Maka orang-orang memanggil Aisyah dengan Ummu Abdillah. Lah saat Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa, raja pertama ya, kekhilafan Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun. Diawali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan putranya Ali Hasan bin Ali. 30 tahun. Itu disebut masa fase Khulafaur Rasyidin. Setelah masa fase Khulafaur Rasyidin 30 tahun ada namanya Mulkun Warahmah, masa kerajaan. Udah nggak ada lagi Khulafaur Rasyidin, yang ada kerajaan tapi diliputi rahmat. Raja pertama siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah kemudian meninggal, diteruskan anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah meninggal, diteruskan anaknya namanya Muawiyah ibn Yazid. Lah Muawiyah ibn Yazid ini lemah orangnya, sehingga kacau, negaranya kacau, padahal negara besar. Disitulah Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri jadi khalifah di Madinah. Semua orang berbaiat. Maka akhirnya dia pun sempat berkuasa bagi kaum muslimin dan sah kepemimpinannya karena dibaiat banyak orang. Abdullah bin Zubair ini. Lah di saat dia berkuasa itulah dia merobohkan Ka'bah. Untuk apa? Untuk direnovasi, diratakan, kemudian dibangun lagi persis seperti bangunan Ibrahim. Memanjang kayak meja ini kan memanjang. Nah, dulu memanjang seperti ini Ka'bah ini. Hijr Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah. Dan sebelah timur dan barat ada pintu. Jadi Ka'bah, kalau sekarang kan Ka'bah tinggi, kalau orang masuk pintu harus naik tangga kan gitu. Kalau dulu enggak, pintu itu sama dengan tanah. Sebelah barat ada pintu, sebelah timur ada pintu, pintu masuk dan pintu keluar, dan semua orang boleh masuk. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau pejabat, mau menteri, pokoknya semua orang masuk, bisa. Mau perempuan, laki-laki keluar masuk. Memang betul-betul Abdullah bin Zubair dibangun seperti keinginan Nabi, tapi kan tidak terlaksana di zaman Nabi kan. Nabi hanya ngomong saja sama Aisyah, aku itu pengen merobohkan Ka'bah, kata Nabi, aku jadikan seperti bangunan Ibrahim, kalau bukan karena takut akan fitnah kepada kaumku, sudah kurobohkan, kata Rasul. Tapi sampai Rasul meninggal tidak terjadi kan. Baru terjadi di zaman Abdullah ibn Zubair, persis seperti bangunan Ibrahim. Ya, karena Ka'bah sekarang ini bukan bangunan Ibrahim, bangunan ala Quraisy dengan mengeluarkan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian Ka'bah. Ya. Tiba-tiba setelah penyerangan Hajjaj ibn Yusuf di bawah kekuasaan Abdul Malik ibn Marwan dari Syam, kalahlah Abdullah bin Zubair, dibunuhlah oleh Hajjaj ibn Yusuf. Abdul Malik ibn Marwan tidak sampai riwayat tentang masalah Rasul yang menginginkan menghancurkan Ka'bah dan membangun kembali seperti Ibrahim. Tidak sampai hadis ini kepada siapa? Abdul Malik ibn Marwan. Disangkanya Abdullah bin Zubair itu pandai-pandai dirobohkan Ka'bah. Diperintahkanlah Hajjaj ibn Yusuf dirobohkan lagi, dibalikin semula lagi bangunannya. Itulah maksudnya. Artinya 2 kali perubahan Ka'bah ya di dunia Islam maksudnya. Ya, dirobohkan, dibangun lagi sama Hajjaj, malah seperti bangunan Quraisy lagi. Apa alasannya orang-orang Quraisy kok tidak memasukkan Hijr Ismail? Bukan tidak memasukkan, orang-orang Quraisy itu mau memasukkan, cuman dananya terbatas. Karena waktu itu orang-orang Quraisy menganggap tidak boleh masuk dana haram. Yang boleh itu dana yang halal saja. Maka karena sedikit dananya terpaksa cuma separuh dibangun. Lah, itu tidak sampai kepada Abdul Malik ibn Marwan menyuruh Hajjaj merobohkan, dibangun kembali. Di masa Imam Malik menjadi mufti Madinah, Imam Malik pernah diminta fatwa gitu, wah Imam, bagaimana kalau seandainya kita robohkan aja lah, kamu kan penguasa Madinah, ulama Madinah, kamu kan bisa ngomong sama khalifah, kita robohkan saja Ka'bah itu, kita bangun balik seperti bangunan Ibrahim. Tapi Imam Malik menolak, dan dia mengatakan, saya tidak mau Ka'bah ini menjadi permainan para penguasa, asli dirobohkan dibangun, sampai kapan kan itu ya. Imam Malik menolak. Pertanyaannya, ketika Ka'bah dirobohkan, hendak dirobohkan oleh Abraha, datang Ababil,
Ketika Ka'bah dirobohkan oleh Abdullah ibn Zubair, yang kedua oleh Abdul Malik ibn Marwan, tak ada pula burung ababil itu. Lalu apa bedanya perobohan ini? Ini terjadi betul-betul dirobohkan. Kalau Abraha kan belum terjadi gitu ya. Ya. Maka ulama mengatakan karena Abraha itu bermaksud menghancurkan dan tidak membangun. Dia memang untuk menghancurkan saja, nggak akan dibangun lagi gitu ya. Tetapi kaum muslimin seperti Abdullah bin Zubair ataupun Hajjaj ibn Yusuf merobohkan itu untuk dibangun kembali. Makanya tidak datang burung ababil menyerang mereka karena tujuannya mengislah, memperbaiki, bukan merobohkan. Persis seperti ketika Rasul berusia 15 tahun terjadi banjir, sebelumnya ada orang jahat, kemudian terkena sebagian Ka'bah, ditambah-tambah kena banjir, robohlah sebagiannya. Orang-orang jahiliyah bingung karena sebagian orang-orang tua itu masih menyaksikan bagaimana burung ababil itu menghancurkan Abraha, sehingga ketika kemudian ada ide untuk namanya Mughirah, ya, Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah ini orang tua yang dituakan di orang-orang jahili di masa itu dan orang yang paling kaya, tetapi dia kufur sehingga Allah turunkan surah Al-Mudaththir kepada Al-Walid ibn Mughirah ini, darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda, dan sampai akhir ayat sauslihi saqar itu ya, itu kepada Al-Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah orang berakal sebenarnya. Akhirnya dia mengatakan kepada orang-orang musyrik, biarlah aku yang memulai menghancurkannya. Kalau memang datang burung ababil dan menembak saya, biar saya saja yang mati. Kalau memang niat saya jahat. Akhirnya Walid mengambil palu, orang udah tegang tuh, datang nggak burung ini, datang nggak burung ini kan. Pas dirobohkan satu bata, nggak terjadi apa-apa. Nah, barulah mereka kemudian berani membangunnya, ya kan. Kemudian juga itu menunjukkan apa? Karena mereka niatnya baik kan, sehingga tidak datang burung ababil. Ya. Kemudian kisah yang kedua, ketika Rasul menyerbu Mekah, sebagian kabilah di sekitar Mekah itu sebenarnya sebagian mereka mau beriman tapi perlu bukti. Ini apa? Nih Muhammad kalau sampai nyerang Ka'bah, nyerang Mekah nih, kira-kira akan dihalau burung ababil atau tidak? Seperti yang dihalau Abraha dengan burung ababil. Jadi kabilah-kabilah Mekah itu mereka tidak berani menyerang gitu ya, karena memang jumlah mereka kalah dari tentara. Jadi mereka juga ingin beriman tapi kurang yakin, ingin bukti. Akhirnya sambil menengok saja tentara datang ke Mekah dan mengepung Mekah. Ternyata sampai Mekah ditaklukkan, tidak ada satu burung ababil pun muncul. Dari situlah kabilah-kabilah Mekah merasa bahwa memang dia seorang nabi. Kalau memang bukan nabi, datang burung ababil itu. Nah, dari situlah mereka yakin. Makanya Allah gambarkan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang datang berbondong-bondong masuk Islam di situ. Nah, itu sebab itulah bahwa perbedaan Abraha sampai diserang dengan kaum muslimin yang merobohkan kemudian membangun, karena Abraha itu memang niatnya menghancurkan dan tidak membangun. Makanya datang azab. Tetapi Abdullah ibn Zubair, Hajjaj ibn Yusuf itu bukan itu niatnya. Ya, tetapi walaupun Hajjaj ibn Yusuf pembunuh darah dingin, dia masih hafal Quran. Ya, kalau cerita penghafal Quran yang membunuh ribuan jiwa itu namanya Hajjaj ibn Yusuf. Dia senang dengan Quran. Hajjaj ibn Yusuf itu ayahnya pemilik madrasah Quran, ya, dan suka dengan Quran. Dia bantu orang-orang kalau sekarang tahfidz Quran itu disumbang. Pokoknya siapa yang hafal Quran dikasih hadiah. Tapi memang jahatnya nggak ketulungan Hajjaj ibn Yusuf itu. Semua yang menentang Abdul Malik ibn Marwan dibantai dia. Mau tabiin, mau sahabat habis, ya kan, sama dia itu. Makanya dikenal itu seorang penghafal yang berdarah dingin, itulah Hajjaj ibn Yusuf. Walaupun demikian dia masih menghargai Ka'bah. Dia robohkan, dia bangun lagi atas perintah Abdul Malik ibn Marwan kan. Tidak terjadi apa-apa karena memang niat perbaiki merusak. Itu maksudnya. Nah, ini makna daripada kandungan isi dari kalimat wahadal baladil amin. Adapun keistimewaan Mekah ya luar biasa ya, banyak sekali. Tidak mungkin kita jelaskan karena waktu juga yang sudah habis ya. Tapi kita buat tanya jawab, insyaallah sampai ayat 3 dulu. Apalagi besok juga sudah Ramadan ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Hah? Irak itu negeri yang banyak fitnah gitu ya. Kenapa pula dimasukkan sumpah di sini? Iya. Makanya saya katakan di sini Allah menyebutkan sejarah di sini. Kenapa Irak itu juga satu negeri yang disebutkan dalam ayat ini? Karena ada sejarah. Di antaranya sejarah nabi-nabi turun di situ. Nuh, Ibrahim gitu ya. Kemudian para ulama banyak lahir dari Irak. Para ulama Islam, ulama ahli sunnah, kitab-kitab ahli sunnah, ulama-ulama dunia itu banyak terlahir di Irak. Karena di zaman itu peradaban Islam itu juga banyak di Irak. Ya. Irak itu dulu negeri yang penuh dengan ilmu di zaman dulu itu. Ya, jadi memang peradaban. Tapi Nabi SAW memang mengisyaratkan di akhir zaman bahwa fitnah itu akan muncul dari tanduk syaitan, maksudnya Irak. Dan sekarang kan sudah terbukti. Apalagi Irak memang kita tahu makin kesini kan dikuasai oleh Iran itu, oleh orang Syiah. Ya kan, orang Syiah, dan Syiah itu ma'ruf dekat dengan Yahudi. Dan kita tidak heran kalau Iran itu memang dikuasai orang-orang Syiah yang notabene mereka juga dekat dengan Yahudi, karena memang di akhir zaman sendiri Dajjal akan keluar di situ, di tempat di mana orang-orang Yahudi bercokol, di mana Asfahan Iran kan itu. Dajjal akan keluar dari situ. Ditumbuh yang sekarang negeri itu justru dikuasai orang Syiah kan. Jadi dia akan keluar di negeri yang mayoritas Syiah dan akan meninggal di negeri yang mayoritas Yahudi. Itu Dajjal. Ya. Dajjal keluar di Asfahan, meninggal di Babi Lut. Babi Lut di mana? Israel. Nah, kalau Asfahan di mana? Iran. Iran ma'ruf banyak orang Syiahnya kan. Israel banyak orang Yahudinya. Berarti Dajjal itu keluar di tempat mayoritas orang-orang Syiah dan mati di tempat orang-orang yang mayoritas orang Yahudi. Seolah-olah ada hubungan antara Yahudi dan Syiah gitu maksudnya. Ya, itu kan di akhir zaman. Kalau kita lihat sejarah Irak luar biasa. Allahu a'lam. Iya. Nggak jelas ibu, ntar. Coba kasih mic. Saya yang budek atau ibu yang kurang keras, saya tak paham. Ya. Nah, coba. Oke. Yang benar-benar maksudnya ini dibuka ya tuh, maksudnya dibuka tutup ya kayak ibu nutup pintu itulah. Sekarang belum dibuka lah. Kalau Muhammadiyah sudah. Kan ikut hisab. Kalau pemerintah belum, nanti malam kan itu ya. Ya, tengoklah ibu mau ikut siapa, mau ikut hisab baru ya. Kalau hisab udah dibuka tuh pintunya. Kalau ru'ya belum dibuka, nanti malam. Ya. Yang neraka itu belum dibuka. Neraka dibuka tiap hari kecuali Ramadan ditutup. Ya, maksudnya itu. Iya, kayak itu maksudnya bukan maknawi, bukan. Betul-betul hissi, memang pintunya. Makanya Rasul itu menyebutkan dalam sebuah riwayat dengan menggunakan sighah mubalaghah. Futihat, ghulliqat, pakai tasdid, bukan futihat. Futihat, bukan ghuliqat, bukan. Futihat, ghulliqat gitu ya. Pakai ada tasdidnya tuh. Apa bedanya? Artinya betul-betul dibuka. Dibuka selebar-lebarnya gitu maksudnya. Bukan hanya dibuka saja, betul-betul dibuka gitu maksudnya. Neraka betul-betul ditutup serapat-rapatnya. Pintu, karena dulu aja punya pintu. Sorga itu punya 3 pintu. Pintu luar, dan itu jumlahnya 8. Ada pintu sholat, pintu zakat, pintu royan untuk puasa, pintu ini, pintu macam-macam lah, ada 8 pintunya.
Ada pintu yang menghubungkan sorga pertama dengan sorga kedua. Karena antara sorga yang paling atas itu memungkinkan ziarah ke sorga yang paling bawah, dan orang bawah tidak mungkin ziarah ke atas. Ya kan? Kemudian ada pintu yang menuju istana. Nah, itulah pintu-pintu sorga. Ya. Lah 8 pintu itu dibuka oleh Allah. Semua dan sorga yang rendah, yang mungkin umpamanya sorga yang rendah ada lagi di atas. Melihat sorga yang di bawah itu nggak punya keinginan, malas saya gitu. Karena dia sudah dapat yang utama gitu ya. Yang di atasnya juga begitu. Nah, itulah menunjukkan keadaan Allah. Jadi nggak ada iri melihat orang lain itu maksudnya. Ya. Dan dia tidak bisa melihat ke atas sehingga seolah-olah dialah yang paling nikmat di situ, gitu maksudnya. Tapi kalau melihat ke bawah dia bisa. Dan dia bersyukur dia diberikan tingkatan yang jauh lebih baik dibandingkan di bawahnya. Makanya perkumpulan di sorga itu di mana? Di sorga yang paling rendah. Makanya sorga yang paling rendah itu ketika masuk ke dalam sorga seolah-olah dia jadi raja di situ. Karena pertemuan orang-orang itu yang memungkinkan di mana? Dari semua penduduk sorga. Yang memungkinkan di sorga pertama, yang paling rendah. Karena orang itu bisa turun ke bawah. Sementara yang bawah tidak bisa naik ke atas. Kalau bisa naik ke atas, apa gunanya amalan gitu ya? Bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Nah, karena nanti ada perkumpulan semua penduduk surga kumpul jadi satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menyingkap wajahnya, semua penduduk surga dijadikan satu di surga yang paling bawah itu, satu tempat. Di situ ada kursi-kursi ya, samalah sekarang juga ada. Kalau ada acara kan ada kursi pejabat, bawahnya wakilnya, belakangan RT RW, ibu paling belakang lah ngampar gitu ya. Nah, itulah seperti itu ya. Jadi di sorga juga pertama para nabi ya, para siddiqin, nanti kursi kedua para syuhada, kursi ketiga orang-orang soleh ya, mungkin kita ya. Tapi ngamparnya di sorga kan beda dengan ngampar di teras, karena terasnya sorga saja lebih indah daripada istana di dunia. Gak apa-apa ibu sampai terasnya aja gak apa-apa ya, itu terasnya udah luar biasa. Allahu a'lam. Ya betul-betul di pintu dibuka, betul-betul dibuka. Apanya? Orang yang meninggal, mereka bolak-balik masuk surga, lihat amalannya. Kalau dia para syuhada, ruhnya itu akan dibolak-balikan masuk surga dengan burung surga, nanti ditaruh di kendil-kendil, ya kan? Adapun orang-orang saleh ya di bawah-bawah pohon. Ada juga orang yang ruhnya sama sekali tidak masuk ke surga. Macam-macam itu khilaf masalah ulama ya. Masalah apakah yang jelas bahwa ruhnya orang-orang yang dikubur itu memungkinkan keluar masuk surga. Ya. Karena ada hadisnya tentang ruh syuhada itu ya, di mana dibawa oleh burung kemudian diletakkan di kendil-kendil di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang saleh digantungkan di pohon-pohon. Jadi memang makanya sorga itu ada 3. Ada sorga dunia, ada sorga di alam barzah, ada sorga kelak di akhirat setelah padang mahsyar. Sorga dunia, itmi'nanul qalbi, ketenangan hati, itulah sorga. Sorga dunia itu ya ketenangan hati. Kalau ibu tenang, tidak takut besok makan apa, minum apa gitu ya. Tidak takut suaminya macam-macam, tidak takut anaknya macam-macam, tidak takut tetangganya kurang ajar. Aman, tidak takut rumahnya bocor. Aman, tidak takut kendaraannya mogok. Aman semuanya, itu surga. Itulah ketenangan hati. Surga kedua, alam barzah, disebut dengan nikmat kubur. Itulah surga kedua. Kita akan merasakan nikmat yang jauh lebih nikmat dibandingkan di atas bumi. Surga ketiga, itu paling nikmat. Surga yang sesungguhnya. Makanya Imam Abdul Qayyim mengatakan, malam yadkhulil jannah fid dunya lam yadkhulil jannah fil akhirah. Siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Dan di antara 2 surga ada surga lagi yang disebut nikmatul kubur itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada dalam gambaran katakan masalah api. Ini akan tentang api yang tidak terbakar, itu dalam kisah Nabi Musa. Jadi ada tanyakan kita, ketika Nabi Musa